Kan omongan tersebut menyakiti kuitan kan? Walaupun bukan kita yang menyambat, bukan kita yang mengeluarkan. Tapi itu menyakiti kuitan, kemudian juga merusak kehormatan kuitan kita ketika ada yang mencaci maki dan menyambati kuitan kita karena sebab kita menyambati orang tua dari teman kita tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam masjid ini untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab Bulughul Maram bab adab dan akhlak, dan kita sampai kepada hadis yang ke-7 tentang birrul walidaini, yaitu ma jaa fi anna tasabbuba ila syatmil walidaini minal kabair. Hadis yang datang berupa menyebabkan kepada dihinanya orang tua itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayasubbur rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki memaki kedua orang tuanya, memaki atau mencaci maki kedua orang tuanya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Jadi pertanyaan sahabat ini maknanya adalah istifham ingkar, bertanya namun mengingkari. Jadi maksudnya adalah apakah memang benar ada ya seseorang anak itu mencaci maki orang tuanya? Itu menunjukkan bahwa sangat jarang terjadi atau mungkin tidak terjadi ada seseorang di zaman tersebut yang mencaci maki orang tuanya. Sehingga para sahabat ini keheranan, apakah ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, ada. Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut kembali mencaci ayahnya bersama kuitan. Nah,
Karena kita menyambati orang tua dari kawan, lalu akhirnya kawan menyambati orang tua kita. Maka ini termasuk apa? Secara tidak langsung dia mencaci maki orang tuanya. Karena dia sebab mencaci maki orang tua kawan, akhirnya kawan pun membalas dengan mencaci maki orang tuanya. Maka ini secara tidak langsung berarti dia telah mencaci maki orang tuanya dan hukumnya adalah dosa besar. Dosa besar. Kemudian demikian juga dia mencaci maki ibu orang lain. Lalu orang lain tersebut mencaci maki ibunya. Saling berbalasan. Maka inilah yang disebut dengan menyebabkan seseorang mencaci maki menyebabkan orang tuanya dicaci. Kenapa? Karena dia duluan mencaci maki orang tua orang lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya termasuk durhaka adalah sebab, karena kita menjadi sebab akhirnya orang tua kita dicaci maki oleh orang lain. Nah, maka dalam hadis ini kita harus tahu bahwa seorang anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak juga diperintahkan untuk menjaga kehormatan kedua orang tuanya. Maka jangan sampai si anak ini karena dia menyambati, menghina orang tua temannya, lalu akhirnya temannya ini membalas dengan menyambati orang tuanya. Nah, maka dalam hal ini si anak ini walaupun dia tidak mencaci maki orang tuanya secara langsung, namun karena perbuatan dia menyebabkan orang lain mencaci maki orang tuanya, maka sama dengan dia mencaci maki kedua orang tuanya. Maka ini adalah perbuatan durhaka dan termasuk dosa besar. Mungkin dulu ya kalau kita kanakan SD terus bahari ya. Kadang ketujuh bersambatan kuitan. Nah, bersambatan kuitan. Ini kuitannya profesinya apa? Lalu kita sambati. Akhirnya kawan juga menyambati kuitan kita. Nah, mungkin kita merasa itu bukan durhaka kepada orang tua. Mungkin kita merasa itu bukan dosa besar. Oh, ternyata di sini Rasul menjelaskan bahwa dengan sebab orang lain mencaci maki orang tua kita, dengan mencaci maki orang tua kita disebabkan karena kita mencaci maki orang tua orang lain, sehingga itu merusak kehormatan dari orang tua kita, kemudian kita adalah penyebabnya, maka sama dengan walaupun tidak langsung kita mencaci maki orang tua kita. Maka durhaka kemudian itu adalah termasuk dosa besar, termasuk dari dosa besar. Nah, inilah yang dimaksud dalam sebuah kaidah yang ulama katakan innal wasaila laha ahkamul maqasid. Innal wasaila laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah itu memiliki hukum tujuan. Kan wasilah atau sebab ya. Kan karena sebab kita menyambati orang tua, akhirnya orang tua orang lain, akhirnya si orang lain ini pun menjadi menyambati kedua orang tua kita. Maka seakan-akan kita adalah wasilahnya, sebabnya. Maka itu sama hukumnya seperti kita secara langsung menyambati atau menghina orang tua kita sendiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya diharamkan kita memancing orang lain sehingga orang lain ini mencaci maki menyambati kedua orang tua kita. Maka itu adalah sebuah perbuatan durhaka dan termasuk dari dosa besar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai anak untuk berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tua kita. Kadang kita lembut kepada guru-guru kita, iya. Kadang kita lembut kepada orang yang lebih tua daripada kita, lebih senior daripada kita, lalu kita berkata dan bersikap lembut. Namun terkadang sebagian kita tidak berlemah lembut ketika berhadapan dengan orang tuanya. Apalagi misalnya si anak ini sudah banyak, dia merasa banyak memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Dia yang memberikan pakaian, makanan, minuman, ya, kemudian membayarkan banyu, misalnya membayarkan listrik. Karena sudah merasa banyak berjasa kepada orang tuanya semuanya biaya hidupnya ditanggung oleh anaknya. Terkadang anak ini tidak berlemah lembut kepada kedua orang tuanya. Nah, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kata Allah Subhanahu Wa Taala,
maka janganlah engkau berkata kepada keduanya kalimat uf. Ya, kalimat uf ini ungkapan bahasa Arab, ungkapan orang Arab ketika mereka mengungkapkan dengan ungkapan paling ringan yang mereka tidak senang dengan orang tuanya. Maka dengan uf, misalnya orang tuanya menyuruh, nah mungkin kayak gitulah. Itu menunjukkan dia nggak suka. Kalimat jengkel, kalimat muar. Mungkin kalau kita nak tolong tukarakan gula, lalu jar kita, mungkin itu ya. Itu kan kalimat ringan yang menunjukkan kita jengkel. Karena ketujuh, maka ini Allah menyuruh kita agar jangan seperti itu. Maka ungkapan apapun, sikap bagaimanapun, walaupun paling ringan yang menunjukkan kita jengkel, kita muar, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menyambati. Nah, apalagi sampai mencaci maki. Makanya kan para sahabat bingung, heran. Apakah ada orang yang menyambati, mencaci maki orang tuanya? Itu menunjukkan bahwa sangat jauh para sahabat mencaci maki orang tuanya. Sangat jauh. Maka semakin zaman, semakin ke belakang, jauh dari zaman Nabi, maka semakin bertambah banyak kerusakan yang ditimbulkan anak kepada orang tuanya. Mungkin bagi kita, kalau kita sering melihat berita, rancak benar bang, sudah anak menyambati kuitan. Ini di berita, ini bukan menyambati lagi, menampar kuitan. Nah, menampar kuitan, masalah warisan, kuitan seorang dituntut, subhanallah. Ya. Kemudian lagi misalnya apa? Membunuh kuitan, subhanallah ya. Itu ada di berita sekarang. Ini secara umum, seseorang membunuh aja sudah itu luar biasa. Ya, dosa besarnya sudah luar biasa. Maka Rasul mengatakan la zawadud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya, binasanya dunia ini yang kita tempati ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Apalagi muslim ini kuitannya seorang dibunuhnya, subhanallah ya. Di berita ada kemarin itu berita karena anaknya kada mau diberi abahnya kuitannya kada ngasih duit. Nah, kada memberi duit, akhirnya apa? Dibunuh kuitannya, subhanallah. Jadi zaman sekarang ini nyawa begitu murah. Bersinggungan masalah macam-macam, dibunuhnya tetangganya. Ada kemarin itu karena sering dibully, babila kawin, akhirnya tetangganya dibunuhnya, Pak. Nah, bujuran ada beritanya kemarin. Sering diajak babila kawin jomblo taruskah, akhirnya tetangganya ini dibunuhnya. Masalah apa kemarin ada juga kada memberi rokok, pembunuhan. Begitu murah nyawa di zaman sekarang. Nah, maka kita harus menjelaskan bahwa terbunuhnya seorang muslim itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi misalnya yang dibunuh banyak orangnya, subhanallah ya. Maka dalam Islam ya, ini berkaitan antara kita dengan orang tua. Kata-kata yang paling ringan yang menunjukkan kita jengkel saja itu sudah dilarang. Apalagi lebih dari itu ya, mengancam orang tua misalnya ya, membentak orang tua misalnya. Makanya dalam setelahnya Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Nah, perkataan yang mulia ini menunjukkan bahwa kalau kita berkata-kata ngobrol dengan orang tua, pilihlah kata-kata yang baik dan sopan. Bukan hanya sekedar lembut, namun memilih kata-kata yang baik. Sama kalau kita bertemu dengan presiden. Misalnya pian diizinkan bertemu dengan presiden, apa yang hendak pian sampaikan? Mungkin pian tinggi-tinggi, ulun kayak ini kada mungkin, pian kayak itu. Pian disariki orang jua misalnya, maka tidak mungkin kita kepada orang yang kita muliakan, pemimpin kita berkata seperti itu, apalagi kepada orang tua sendiri. Maka jangan sampai kita ternyata berlemah lembut kepada orang lain, namun kepada orang tua kita tidak berlemah lembut ya. Maka memang di zaman sekarang ini kita katakan krisis akhlak dan adab. Krisis akhlak dan adab. Ya, betapa banyak anak-anak kita ini mudah terpancing emosinya, mudah berkata-kata kasar ya. Makanya kan yang paling mempengaruhi kelakuan anak itu adalah lingkungan. Yang paling mempengaruhi nomor satu kelakuan anak, akhlak anak adalah faktor lingkungan. Bagaimana anak ini tumbuh, apakah dia menjadi anak yang baik, apakah anak yang buruk, itu nomor satu adalah pengaruhnya apa? Faktor lingkungan.
Ini main game umur 7 tahun, 8 tahun main game, mabar misalnya. Kan kita kada tahu kawannya siapa, kan online. Akhirnya kata-kata binatang yang keluar dari A sampai Z karena dia terbiasa sudah main game, kalah macam-macam. Lalu temannya juga seperti itu. Kata-kata binatang keluar. Karena terbiasa sudah main game tiap hari ya. Kemudian nonton YouTube, yang ditonton orang main game. Nonton YouTube, yang ditonton apa? Orang main game. Apakah ketika orang main game yang ditonton ini Allahu Akbar, subhanallah, enggak mungkin pian. Kata-kata kotor yang akan keluar. Memang anak kita ini kada berkawan di luar rumah, tapi dia berkawan di dunia maya. Nah, bukan dunia luna maya, dunia maya maksudnya. Akhirnya teman-teman yang online tadi, ya, nang kada bersembahyangan. Ya. Yang namanya main game itu kada sebentar, Pang Pak. Coba pian perhatikan anak pian kalau menyendiri di kamar aja. Itu nih kalau kada main game atau nonton kartun kah, nonton drama kah. Ya, jadi zaman sekarang ini ya, memang anak-anak kita ini kalau dia tidak berteman ya, memang aneh Bang kalau kanakan kada berkawan. Tapi pulang yang kita khawatirkannya kalau berkawan itu ternyata kawannya adalah teman yang buruk ya. Makanya kalau bukan kita yang menjaga anak kita, siapa lagi? Anak pian seorang kayak itu nah. Maka perhatikan bagaimana dia tumbuh di lingkungan yang baik. Bagaimana dia tumbuh di lingkungan yang baik. Maka pian harus mencari sekolah ya yang teman-temannya bagus ya, kemudian juga di rumah juga perhatikan teman-temannya ya, jangan sampai pola pikir anak kita ini berubah karena faktor teman-temannya ya. Kan kita mengharapkan anak soleh dan soleha, maka kita harus punya ikhtiar, harus punya usaha ya. Nggak bisa juga kita 100% ya menyerahkan pendidikan akhlak anak kepada sekolahan, jangan Pak. Maka pian harus punya andil di rumah bagaimana pian mendidik anak pian. Karena ketika di sekolah kita kan nggak ada, tidak bisa membersamai mereka. Ya. Apalagi misalnya sekolahnya ya kada mengaruan, ya kemudian juga tidak dididik bagaimana akhlak yang baik, sunnah Nabi dan seterusnya ya. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua ini 100% menyerahkan pendidikan agama akhlak itu kepada sekolahan. Maka pian pun juga harus punya andil dalam mendidik anak-anak pian ya. Nah ini para ikhwas sekalian, karena kita kan jujur kita menginginkan anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana dia menjadi anak yang baik ya, kemudian terbiasa dengan hal-hal yang baik ya, maka kita juga harus punya kepedulian yang besar terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak kita malah kita yang bersusah payah melahirkan ya, kemudian membesarkan, kita kasih makan, kita kasih tempat tidur dari halus sampai tuha, ternyata Tuhannya durhaka kepada pian. Ya. Pasti kita sebagai orang tua sakit hati. Maka caranya juga adalah kita juga harus berbakti kepada orang tua kita sendiri. Bukankah kaidah mengatakan al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan tergantung perbuatan. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, kita pun juga berbakti kepada orang tua kita sendiri. Bagaimana anak kita bisa berbakti kalau kita durhaka lawan kuitan? Kada menagur kuitan ya, kada silaturahim lawan kuitan. Jadi misalnya nih contoh, sejahat-jahatnya orang tua kita dengan kita, tetap kita diperintahkan berbakti kepada mereka. Makanya kan apa perbuatan buruk, perbuatan jahat yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Dia kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap di dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita, sekalipun orang tua kita kafir apa? Tetap berbakti kepada mereka. Ini dosa yang paling besar. Apalagi dosa di bawah itu. Misalnya sedang menyamati kita, misalnya membanding-bandingkan kita, misalnya kadang mengherani kita, pas lagi halus tancap dipukuli misalnya. Maka tetap kita disuruh untuk berbakti kepada mereka. Siapa tahu dengan kita melembutkan akhlak kita, melembutkan sikap kita, mereka menjadi baik, ya. Menjadi bertobat kepada Allah. Kita kan nggak tahu, ya. Bisa jadi anak ini yang ternyata membalas kebaikan kepada orang tuanya, yang berbuat buruk kepada dia, kasar kepada dia, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terharu dengan sikap anaknya. Ya, betapa banyak para sahabat itu yang masuk Islam karena melihat keindahan akhlak Nabi. Ya. Maka ini para ikhwas sekalian harus diperhatikan berkaitan dengan masalah
berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, maka dalam Al-Qur'an ya, kata saja ya, kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan itu diharamkan, maka terlebih daripada itu. Kemudian, nah, kan Nabi mengatakan tadi termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Ini menunjukkan bahwa pada zaman tersebut ya, mungkin tidak pernah dilakukan seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Sampai-sampai sahabat mengatakan dan bertanya, apakah ada ya, seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Namun Nabi mengatakan memang tidak langsung, tetapi karena dia mencaci maki temannya, teman orang tuanya, akhirnya temannya tadi mencaci maki kedua orang tuanya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi demikian. Maka bagaimana lagi kalau dia langsung mencaci maki kedua orang tuanya? Ini lebih berat lagi ya, lebih banget lagi kalau bahasa kitanya. Nah, disambati kuitannya macam-macam, ini sampai dajjal. Mungkin kita kadang bayangkan, tapi ada Pak seperti itu ya. Padahal dia muslim, seorang Islam ya, tahu ayatnya, hadisnya, berbakti kepada kedua orang tua ya. Kemudian para ikhwas sekalian. Nah, tadi kan di sini sahabat bertanya apakah ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Ini para sahabat keheranan ya. Berarti kan pada zaman tersebut sulit didapatkan ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Namun itu tidak sulit kalau misalnya sahabat berada zaman sekarang. Nah, didapati bahwa anak itu terlalu mudah menyambati mamanya. Ya. Ya. Kalau ulun cerita ya, ada si keluarga ya. Ini masih halus Bang itu nah. Tapi tujuan menyambati mamanya, bahasa Banjar. Kalau bahasa Banjarnya kasar Bang. Ya kayak itulah kita mendengar ya. Bung pian bung ya. Sama terus akan kada nyaman lo. Menyambati mamanya seperti itu ya. Subhanallah. Mungkin kita ya kan pian ketika mendengarkan astagfirullah jar pian. Rasa kada mungkin Bang. Tapi itulah terjadi. Ya mungkin sahabat juga demikian. Ketika Nabi menjelaskan, rasa kada mungkin Bang dia para sahabat. Makanya kan sahabat bertanya. Ketika ulun menjelaskan itu terjadi, rasa kada mungkin Bang seperti itu. Tapi itulah faktanya anak zaman sekarang ini mudah menyambati. Nah biasanya tadi karena dia sering main game, mendengar teman mabarnya ini ketujuh bersambatan macam-macam dari bung tadi bang, nah bang itu temannya, kemudian pulang binatang-binatang ya, itu karena dia terbiasa sudah ketika main game bersama teman-temannya, berteman dengan teman-temannya ya di luaran sana, akhirnya dia terbiasa dengan kata-kata kasar seperti itu. Nah kemudian ketika dia marah dengan bapaknya, dengan ibunya, maka dikeluarkan kata-kata tadi yang dia sering dengar dari para teman-temannya ya. Kemudian para ikhwas sekalian. Nah, jadi secara asal ya bahwa diharamkan seseorang itu menyambati atau menghina secara langsung kepada kedua orang tuanya. Namun juga dihukumi sama ketika dengan sebab dia menyebabkan orang tuanya dicaci maki. Nah, sama juga hukumnya adalah seperti ini kan dengan sebab seseorang tadi menyambati kuitan temannya, akhirnya temannya menyambati orang tuanya. Berarti kan ada kaidah yang tadi ulun sebutkan bahwa innal wasaila laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah itu memiliki hukum tujuan. Ketika misalnya dengan sebab dia mencaci maki kedua orang tua temannya, akhirnya temannya mencaci maki kedua orang tuanya. Ini sama seperti dilarang juga kalau misalnya dengan sebab kita mencaci maki sesembahan orang lain, lalu orang lain ini akhirnya menyambati sesembahan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang. Misalnya kita nih menyambati sesembahan agama lain, kita sambati macam-macam misalnya. Lalu akhirnya mereka pun menyambati siapa? Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang. Memang hukum asalnya adalah mencaci maki sesembahan selain Allah, hukumnya boleh. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an ya, mengatakan kepada berhala ini bisu, tuli, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Secara asal boleh. Namun kalau seandainya ketika kita misalnya nih di zaman sekarang ya,
kita menyebutkan keburukan, kehinaan dari berhala orang lain, dari sembahan orang lain. Lalu akhirnya orang lain ini dengan sebab kita tadi mencaci maki Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilarang. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 108, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Maka mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa adanya ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau kita misalnya di daerah mana kayak itu ada patung misalnya, patung berhala. Kalau kita sambati di media sosial, ini ya. Akhirnya orang yang menyembah patung tadi menyambati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi dilarang. Kenapa? Karena dengan sebab kita menghinakan, menyambati sesembahan mereka, akhirnya mereka menghina dan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang. Jadi maka ada sebuah kaidah tadi mengatakan bahwa wasilah itu memiliki hukum tujuan. Nah, karena sebab kita mencaci maki sesembahan orang lain, akhirnya orang lain pun juga mencaci maki Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka sama seperti secara langsung ini juga diharamkan dan tidak dibolehkan. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis yang ke-8 dalam bab birrul walidaini. Atau kita baca faidah-faidah dari hadis tadi ya, tentang tidak bolehnya mencaci maki orang tua kita ya, walaupun secara tidak langsung. Faedah yang pertama dari hadis tadi, sebelum kita masuk ke hadis yang ke-8, al-haditsu dalilun ala 'idhami haqqil abawaini wa anna tasabbuba ila adiyatihima wa syatmihima min kabairidz dzunub. Hadis ini dalil bahwa besarnya hak kedua orang tua dan sebab kepada mengganggu keduanya, mencaci keduanya termasuk dosa besar. Memang kita tidak menyambati secara langsung orang tua kita. Namun karena kita menyambati kuitan kawan, akhirnya kawan pun menyambati kedua orang tua kita. Maka juga hukumnya dosa besar. Kan omongan tersebut menyakiti kuitan kan? Walaupun bukan kita yang menyambat, bukan kita yang mengeluarkan. Tapi itu menyakiti kuitan, kemudian juga merusak kehormatan kuitan kita. Ketika ada yang mencaci maki dan menyambati kuitan kita karena sebab kita menyambati orang tua dari teman kita tadi. Nah, wa idza kana hadza fit tasabbub ila syatmihima wa la'nihima fa inna la'nahuma mubasyaratan aqbah wa afhash. Nah, dan apabila ya kita menjadi sebab orang tua kita disambati, itu sudah dilarang, itu diharamkan, dosa besar. Maka bagaimana kalau menyambati secara langsung kepada kedua orang tua kita, maka itu lebih buruk. Maka itu lebih besar keburukannya dibandingkan dengan secara tidak langsung. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah istadallal ulama'u bihadzal hadits ala qa'idah sadduz dzara'i wa anna man ala fi'luhu ila muharram haruma alaihi dzalikal fi'lu wa illam yaqsidil muharram. Nah, jadi faedah yang kedua dari hadis ini adalah para ulama berdalil dengan hadis ini terhadap sebuah kaidah sadduz dzara'i, menutup celah. Nah, menutup celah. Jadi kita menutup celah orang tua kita disambati dengan kita tidak menyambati orang tua orang lain. Karena kalau kita menyambati orang tua kawan tadi, itu membuka celah untuk juga orang tua kita akhirnya disambati, dicaci maki. Maka segala pintu yang membuka kepada keburukan itu dilarang. Makanya dalam Al-Quran berkaitan dengan zina, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Maka mendekati zina saja itu diharamkan, apalagi langsung berzina. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang mendekati zina itu membuka pintu untuk dia berzina.
Nah, makanya diharamkan kita bersentuh-sentuhan dengan lawan jenis ya. Kemudian juga berbicara tanpa ada hajat kepada lawan jenis. Melihat wajah lawan jenis tanpa ada hajat itu juga diharamkan. Kenapa? Untuk menutup celah agar jangan sampai kebawa kepada perzinahan. Maka ada istilah namanya saddud dzara'i, menutup celah, menutup pintu-pintu membawa kepada keburukan. Kemudian kita langsung ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Tentang tahrimul hajari fauqa thalathi layalin. Larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ini termasuk larangan. Termasuk yang diharamkan adalah mendiamkan kawan lebih dari 3 hari. Kada bertetaguran. Nah, ternyata ada keburukannya. Ternyata ada siksaannya, ya, ternyata ada hal-hal yang tidak mengenakan dari sisi agama ketika ada seseorang muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal. Berarti maksudnya apa tidak halal? Ya haram. Tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau memboikot atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Mereka contoh menghajar apa? Mendiamkan. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga kada hendak bertamuan. Itu contoh menghajar toh. Contoh memboikot atau contoh mendiamkan. Ada kawan di situ, ini berpaling. Padahal ketika ada kawannya disapa, assalamualaikum. Berarti kan ada sesuatu antara kawan tadi, kenapa dia tidak menegur sapa. Nah, mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang satunya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan salam. Perhatikan, dari hadis ini cara kita agar kembali seperti semula ketika ada perselisihan dengan kawan, maka jangan berpaling, jangan menghindar, tapi pian mulai ucapkan dengan salam. Seorang muslim ketika diucapkan salam pastinya menjawab, walaupun kada suka lawan kita. Orang yang kada kenal gin lawan kita ucapkan salam, menjawab enggak? Menjawab, Pak. Makanya kan salam itu maknanya luas. Semoga keselamatan untuk kalian, termasuk keselamatan hati. Nah, maka orang-orang yang sering berselisihan, dikit berselisihan, kada bertaguran, mudah benar terkadang berselisih lawan orang lain. Maka pian harus lembutkan hati pian dengan mengucapkan salam kepada orang tersebut. Ya. Ini salah juga pang dikit berselisih, kada kawa berselisih, cepat mana berselisih lawan orang. Nah, maka dikhawatirkan dia di sini, yaitu dia akhirnya bisa saling menjauhi, saling menghindar, bahkan bisa lebih dari 3 hari. Maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram kalau kada bertaguran lebih dari 3 hari. Kemudian para ikhwas sekalian, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasul mengatakan tidak halal, berarti haram hukumnya bagi seorang muslim untuk menghajar. Hajar ini bukan bahasa Indonesia memukuli, bukan. Hajrun itu dalam bahasa Arab maknanya adalah an yatrukal muslim kalama akhihil muslim idza talaqaya wa yu'ridu kullu wahidin minhuma an sahibihi. Nah, dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar Asqalani, makna dari hajar adalah seorang muslim tidak berbicara kepada muslim yang lainnya. Kada hakon lagi memandiran. Nah, itu contoh hajar toh. Contoh menghajar kada hakon lagi mandiri. Yang kalau tetamu biasanya memandiri, lawan kada berpaling. Ini ketika hendak bertamuan, berpaling, apalagi memandiri kada mungkin. Nah, ini berarti dia sudah memboikot temannya. Tidak mau berbicara,
Kemudian kalau ketemu maka berpaling. Ketika dia hendak berjalan misalnya nih, ketemu kawan yang berselisih tadi, berpaling, menghindar. Itu berarti dia sudah menghajar atau memboikot temannya tadi. Maka yang diperintahkan apa? Ketika kita berselisih dengan kawan-kawan kita, maka tadi Rasul mengatakan mengucapkan salam, dengan mengucapkan salam agar kembali kepada semula seperti biasa berkekawanan. Nah ini kan terkadang kita ketika ada masalah kah, ketika ada persaingan kah ya, ketika macam-macam akhirnya bisa berselisih. Ya. Nah, maka ini ternyata adalah sebuah dosa dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, dalam hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang indah, yang senantiasa menyuruh umatnya untuk mempererat tali persaudaraan. Ya, maka ketika seorang manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia saling bersaudara antara seorang mukmin yang lain. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berhijrah dari Mekah ke kota Madinah ya, maka termasuk amaliyah Nabi yang Nabi lakukan ya ketika berhijrah, kemudian para sahabat juga berhijrah ke kota Madinah adalah mempersaudarakan ini antara kota Madinah ya, penduduk kota Madinah suku Ansor, kan ada suku Aus dan Khazraj. Yang mana dulunya mereka sebelum masuk Islam, mereka sering berselisih. Ketika mereka masuk Islam dan Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka Nabi mempersaudarakan antara dua suku yang paling besar di kota Madinah ini. Dipersaudarakan. Ya. Dan juga ketika Nabi berhijrah datang ke kota Madinah, maka salah satu sabda Nabi yang awal-awal Nabi katakan kepada para sahabat adalah untuk menebarkan salam. Nah, untuk menebarkan salam, karena dengan menebarkan salam itu menumbuhkan kecintaan kepada sesama muslim. Nah, maka ketika misalnya nih pian kada merasa nyaman lawan kawan ini pinanya berubah lawan pian. Ketika pian hendak lewat, pian melihatinya menghindar. Nah, maka ketika pian ketemu, pian jangan menghindar, maka pian harus memaksa diri pian mengucapkan assalamualaikum. Atau misalnya pian hanya sekedar basa-basi, pian WA, assalamualaikum, apa kabar? Nah, kenapa pian yang duluan mengatakan demikian? Agar kembali seperti sedia kala bertetaguran pulang. Ketika misalnya pian ini begayaan kah? Niat begaya tapi berlebihan. Kawan tersinggung, tapi kawan kada pada tiba-tiba menghindar lawan kita. Tiba-tiba berubah sikapnya lawan kita. Tidak mengapa kita duluan yang berbasa-basi dengan mengatakan kepada dia lewat WA misalnya, assalamualaikum kawan, wal, apa kabar? Nah, otomatis ketika kita mengucapkan assalamualaikum maka dia menjawab. Apalagi lawan pian dengan voice, dengan suara, pian rekam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jarbian. Maka pasti seorang muslim ketika dia diberikan salam maka dia menjawab. Nah, maka salam tadi maknanya sangat bagus, mendoakan keselamatan untuk yang mengucapkan salam dan yang diucapkan salam. Dan makna keselamatannya umum, selamat hati, selamat dosa, selamat dari gangguan di jalan, macam-macam ya. Kalimatnya umum. Kemudian pada ikhlas sekalian, nanti kita sebutkan ya, ini terlalu banyak hal-hal yang berkaitan masalah memboikot seorang muslim ya. Bahkan disebutkan ada sebuah ancaman ya, ketika seseorang ini tidak menegur sapa temannya seperti biasa ya, yaitu sholatnya tidak diterima. Nah, ulun sebutkan hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, "Thalathun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Di antaranya adalah wa akhawani mutasarimani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang salat di mana salat mereka tidak akan terangkat di atas kepala mereka meskipun hanya sekilan. Maksudnya diangkat maksudnya apa? Tidak diterima.
Ya, karena kan dalam Al-Qur'an bahwa amalan-amalan kita ini akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala untuk diterima dan dikasih ganjaran. Nah, ini ketika mereka sholat tidak terangkat walaupun hanya sekilan. Salah satunya adalah wa akhawani mutasarimani, dua orang yang bersaudara yang saling bermusuhan. Nah, yang saling apa? Bermusuhan. Ciri bermusuhan apa? Gerang kada betaguran. Namun ada kawan di sananya berpaling, itu menunjukkan dia bermusuhan. Maka sholatnya tidak diterima. Nah, maka pian harus melembutkan hati pian dengan apa tadi, dengan mengucapkan salam. Kadang kan kita memang orang Indonesia ini ya memang perasaannya ini ya terlalu mudahlah berubah. Jadi ya penyinggungan iya ya, kemudian macam-macam lah. Memang orang Indonesia ini di mata orang Arab ya, orangnya pemauan. Nah, jadi kalau disuruh kadang alih. Beda dengan orang India, Pakistan, Bangladesh. Itu kalau disuruh mereka ngeyel. Jangan duduk di sini, Jar. Mereka duduk di lain. Padahal di area situ juga. Tapi kalau orang Indonesia, kalau disuruh, mereka cepat mau disuruh, mudah diatur. Memang ada kebaikan tersendiri bagi orang Indonesia. Terkenal dengan ramah, terkenal dengan mudah diatur. Tapi kalau masalah hati penyinggungannya luar biasa, Pak. Penyinggungan itu malah luar biasa ya. Ketika disinggung macam-macam, kadang menagur lagi. Padahal cuma mungkin ditagur biasa aja. Lalu akhirnya sakit hati, kadang hakun lagi bertamuan lawan orang yang menagur tadi. Beda dengan orang Arab, kalau kita tegur, dia salah dia menerima. Dia seperti biasa dengan kita. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan masalah perasaan tadi, biasanya orang Indonesia ini pendendam ya, cepat hasad, cepat dengki macam-macam ya. Maka caranya tadi adalah agar tidak mudah bermusuhan ya, berselisih dengan kawan kita, maka ketika ada momennya misalnya nih, hari raya kah atau apa kah, atau setiap hari kah kita misalnya seperti biasa lawan kawan kita, maka awali dengan mengucapkan salam. Kadang mungkin kita punya ego, punya gengsi ya, tapi ini kan demi kemaslahatan kita juga, berkaitan dengan masalah agama, jangan sampai kita saling bermusuhan, yang bisa akibatnya salat kita tidak diterima. Maka tidak mengapa tadi pian duluan, walaupun pian gak ada salah. Namun demi untuk seperti biasa dengan kawan kita tadi, maka kita mengucapkan salam duluan kepada dia. Makanya Nabi kan mengatakan yang terbaik. Nah, yang terbaik dari dua orang yang berselisih ini adalah yang memulai dengan salam, dan itu berat. Ketika memulai dengan salam, kita nang kada salah, teman yang salah akhirnya kada betaguran, dan memulai dengan salam itu berat. Jangankan memulai salam, bertamuan mungkin kada hakon, apalagi bertamuan dengan mengucapkan salam. Itu berat. Makanya Nabi katakan, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam duluan. Ya. Sudah isyarah kabah. Ya. Insya Allah kita bahas lagi kembali berkaitan dengan masalah menghajar atau memboikot saudara muslim kita tadi. Terlalu banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita ini adalah saling bersaudara. Nah, kelaziman atau konsekuensi dari saling bersaudara adalah saling mencintai, saling menyayangi. Makanya kan berkaitan dengan saudara muslim kita, itu berkaitan dengan kesempurnaan iman. Berkaitan dengan kesempurnaan iman. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kita kada hakon, kita kena gangguan, dihina, maka kita juga demikian. Jangan sampai kita suka kawan dihina, kawan disambati, enggak boleh. Maka Rasul mengatakan berkaitan dengan kesempurnaan iman kalau kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka tadi kelaziman dari bersaudara adalah dia saling mencintai dan menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pembahasan ini di pekan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita bisa menjalankan agama ini dengan mudah, dengan berkesinambungan, istiqomah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.